terus langsung bawa ke UGD. Iya. Terus kata Kak De udah nggak apa-apa deh biar diinfusin. Kalau aku nggak sadar mungkin bisa lewat juga guys. Ini udah penyakit lama banget tapi belum ada vaksinnya sampai sekarang dan banyak orang meninggal gara-gara ini. Hai The Gwins, balik lagi di channel Shelly dan Gian. Jadi kali ini kita mau menceritakan tentang kronologis aku sakit. Nah, jadi banyak banget dari The Gwins yang nanyain, Gian tuh sakit apa sih sebenarnya sampai dirawat lama banget, dan kita tuh kayak belum cerita ke kalian karena kayak pengen ceritain detail gitu loh guys. Iya. Jadi sempat mengkhawatirkan apakah COVID kedua. Nah, dari Gian itu tuh menegangkan banget sih, apalagi sekarang udah ada varian Delta kan. Iya, yang gampang banget menularnya. Dan sebelum Gian sakit, aku tuh udah sakit lambung duluan guys. Dan ciri-ciri varian Delta tuh katanya kayak menyerang pencernaan gitu kan. Betul. Terus aku udah kayak curiga, wah apa jangan ini COVID. Terus setelah aku sakit, gantian Gian yang sakit. Iya, jadi di hari Sabtu itu kita tuh mau ke Sabtu tanggal 31 Juli. Sabtu 31 Juli itu kita mau ke rumah mama papa, mau bikin konten sama Aurel. Nah tapi di hari itu memang kita udah capek tuh karena kita bisa di luar kota, ada kerjaan, abis itu aduh jadi ragu nih kita ke rumah atau enggak. Dan akhirnya kita memutuskan Sabtu pagi itu kita swab dulu sebelum ke rumah. Akhirnya kita berdua swab, dua-duanya hasilnya negatif. Terus setelah ngobrol sama mama, gimana nih mah ke rumah nggak ya? Udahlah nggak usah, istirahat dulu aja, kalian itu capek. Posisinya aku yang sakit ya guys, Gian belum. Iya, Sabtu pagi itu udah kita akhirnya Sabtu itu istirahat full di rumah sampai sore nih. Sore kita tidur siang, terus pas bangun sore aku kayak aduh pengen olahraga nih. Jadi bener-bener masih sehat walafiat gitu ya. Betul. Gian. Jadi Sabtu sore itu masih pengen olahraga aku, tapi Shelly aduh nggak usah deh, udah istirahat aja. Akhirnya ya udah kita istirahat, udah terus kita leha-leha di rumah, nonton segala macem, terus sampai akhirnya jam 7 jam 8 lah ya, jam 8 malam masih itu berpikir kecapean biasa capek gitu ya. aja gitu. Terus udah aku sempat buka laptop juga jam 10 malam, kerja dulu. Tiba-tiba jam 10 itu aduh gila badan pegel-pegel banget. Ini mirip banget sama aku COVID yang pertama, badan pegel-pegel gitu. Dan gak ada ciri lainnya waktu yang pertama kali. Tapi aku masih bisa nyium 100%, rasa juga masih bagus. Nggak sakit tenggorokan juga. Iya, jadi cuman badan pegel-pegel aja. Udah mulai aduh kayaknya sakit nih. Terus ya udahlah, kita tidurin aja. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Tiba-tiba jam 11 iya, aku demam tinggi banget demam guys, tinggi kayak 39 gitu. Aku langsung kayak ngukur kan berapa nih, wah kok kayak dipegang tuh panas banget gitu guys, kayak mendidih itu sumpah. Terus kayak ya udah aku coba ngukur, ternyata suhunya 39 dan aku udah panik kan. Terus Gian bilang udah nggak apa-apa sayang, minumin Panadol aja, terus dipakai tidur, paling juga besok udah normal gitu kan. Jadi udah minum Panadol terus tidur ternyata aku nggak bisa tidur waktu itu karena mikirin Gian kan, kayak panik gitu. Jadi aku tiap 1 jam bangun gitu. Dan pas aku cek terus tuh nggak, sama sekali nggak turun guys. Biasanya kan kalau misalnya kecapean biasa atau demam biasa itu kan ya udah diminumin Panadol gitu atau paracetamol, sejam 2 jam turun, habis itu naik lagi. Ini tuh nggak ada fase turunnya gitu loh. Betul. Kayak 39 setengah sampai akhirnya jam 2 jam 3 gitu aku kayak udah mulai panik gitu. Terus aku sambil chat Kak Dew, Kak ini kenapa? Gian tuh kenapa tiba-tiba panas gini. Terus Kak Dew udah bilang udah swab, udah segala macemnya. Wah kalau misalnya COVID baru bisa diprediksi tuh day 3 gitu loh, kayak hari ketiga setelah kita terinfeksi baru bener-bener bisa kelihatan hasilnya gitu. Terus ya udah, karena aku jadi agak-agak cemas juga kan. Terus ya udah, karena Gian tuh lemes banget, terus kayak semi menggigil juga ya kamu, kayak bener-bener. Iya itu yang aku rasain, memang demam, panas, terus pusing banget, Gian pusing banget, nggak tahan gitu. Jadi ya udah aku nggak tega gitu, terus aku langsung panik, terus langsung bawa ke UGD. Terus kata Kak Dea udah nggak apa-apa deh biar diinfusin gitu. Kalau misalnya diinfus kan bisa turun, terus kayak enakan gitu biasanya kan kalau orang ngedrop. Ya udah deh, aku langsung jam 3 pagi itu, setengah 4 lah ya itu kita cabut ya ke rumah sakit UGD. Wah itu aku udah panik banget, udah pertama kalinya aku bawa Gian ke UGD, sebelumnya aku yang dibawa. Iya. Jadi di situ aku langsung diinfus sama Sunmol.
Sunmol yang 1 gram ya, 1000 mg langsung disuntikin. Gian lemes banget kayak lemes banget. Jalannya ya berat banget gitu guys. Panas, pusing, terus tensinya tinggi, heart rate-nya 130. Pokoknya udah kacau banget deh. Iya. Akhirnya udah setelah diinjek sama Sunmol langsung turun sih panasnya. Terus dicek darah juga Gian pada saat itu dan hasilnya semua normal guys. Terus kayak what? Normal semua. Terus ini apa? Sakit apa gitu kan? Terus dokternya bilang, "Udah, ini kan yang penting udah dikasih obat." Terus panasnya udah lumayan turun ya kamu waktu itu ya? Oh, waktu itu indikasinya bakteri ya, bukan virus. Jadi dari hasil check up darah, check up yang umum itu ada bakteri. Iya, tapi itu virus. masih kayak kecil banget gitu loh. Itu masih apa? Masih praduga doang gitu. Jadi belum pasti. Jadi udah kamu pulang dulu, minum obat antibiotik ini, dikasih paracetamol kalau panas, sambil dipandu Kak Dewo terus setiap hari. Nah, terus selama 3 hari. Dokternya bilang, nanti kalau 3 hari masih kayak gini terus, baru kita bisa deteksi nih, kita ambil darah lagi, terus kita lihat kira-kira Gian tuh terinfeksi apa. Tapi yang jelas dilihat dari sini tuh kayak bakteri katanya. Nah terus aku juga jadi mikirnya tuh tipes gitu loh, gara-gara aku juga lambungnya sakit kan, sempet nggak enak perut, sempet ke belakang terus berkali-kali gitu. Jadi kayak mungkin ada hubungannya nih gitu kan. Ya udah, kita pulang, aku udah lega tuh guys, Gian udah reda panas kamu tuh dari semalaman pertama kalinya tuh reda. Sampai 37. Ya kan, ya lumayan lah gitu kan. Terus ya udah balik ke rumah. Tahu-tahu berapa jam kemudian ya sayang? Iya, panas lagi. Pokoknya itu selama 2-3 hari di rumah setelah pulang dari UGD, aku demam 39, 38 sampai 40 terakhir. Iya, sampai 40. Diminumin paracetamol tuh turunnya kayak sedikit banget, kayak hampir nggak turun. Mungkin cuma turun 0,5 derajat gitu. Terus pusingnya nggak tahan banget guys. Nah itu Gian aduh. Sampai di hari terakhir gitu saya kamu nyebelin. Itu minggu kan, terus Selasa ya, Senin ke Selasa itu aku nggak bisa tidur semalaman karena pusing banget. Nengok kiri, nengok kanan, nengok atas, wah nggak bisa, pokoknya pusing banget. Sampai akhirnya Selasa pagi aku ke UGD lagi. Iya. Nah selain pusing nih guys, yang Gian lewatin itu adalah nggak bisa makan. Kamu cerita. Itu tuh bener-bener ya, Gian tuh bener-bener nggak bisa makan. Katanya enek ya? Enek atau gimana karena sih pusingnya itu jadi mual gitu. Jadi karena pusing banget. Pusingnya tuh gimana sih? Coba kamu deskripsikan pusingnya tuh gimana? Sakit kepala lebih tepatnya kalau kata si dokter. Jadi di jidat ini, di belakangnya ini sakit banget, sama di mata kanan bagian dalam gitu. Sakit banget. Itu nggak tahan banget sih aku. Baru pertama tuh pusingnya separah itu sampai nggak bisa tidur gitu, dan akhirnya nggak bisa makan. Iya, jadi aku kayak suapin Gian, kasih makanan yang dia suka kayak gitu tuh bener-bener nggak bisa. Terus sampai akhirnya di hari kedua atau 3 kamu muntah. Oh iya bener, muntah setelah makan siang, minum obat antibiotik, aku muntah terus aku sedih banget guys. Itu tuh nyuapin Gian tuh bisa kayak 45 menit gitu. Iya, kayak saking Gian nggak bisa. Tunggu dulu gitu. Aku tuh sampai disuapin sama Sally karena aku udah nggak sanggup. Jadi nggak sanggup senderan di sini, makan. Terus ngunyah sambil gini lagi, kunyah, isi tenaga, lagi gitu. Aduh gila, udah pusing banget itu, parah. Terus dan ini FYI bener-bener lebih menegangkan daripada waktu Gian COVID kemarin, sumpah. Ini kayak, aduh gila, aku takut banget tau guys, takut Gian tuh kenapa-napa. Aku tuh sampai kayak browsing ini apa. Nah terus ya udah deh, aku pas 3 hari merawat kamu itu sayang, aku udah curiga ini antara DB atau lebih mengerikannya adalah meningitis. Itu masalah otak gitu loh. Iya, jadi selaput otak. Iya, jadi aku sampai separno itu gitu sama Kak Deo. Aku chat Kak Deo ini kayaknya karena pusingnya pusing banget gitu ya. Dan Kak Deo udah mulai nggak mencurigai COVID gara-gara COVID tuh nggak kayak gini. Biasanya dia kalau demam itu kayak bisa turun sama paracetamol terus disertai gejala lain gitu. Kayak yang demam doang. Ada sih yang demam doang tapi kayak bisa turun gitu loh. Ini tuh sama sekali nggak bisa guys. Apapun obat apapun tuh nggak bisa ampuh. Jadi kayak tiap 3 jam ya saya minum paracetamol. 4 jam, tiap 4 jam minum paracetamol sampai aku minumin yang Panadol merah itu. Yang itu tuh yang terampuh banget katanya tuh. Itu nggak ngefek. Sampai 2 ya langsung.
Iya. Langsung 2 minumnya, tapi ngefeknya sedikit banget gitu. Iya, terus sampai di hari apa tuh ya? Selasa pagi itu. Nah, Selasa aku pagi. udah nggak bisa tidur, akhirnya kita ke UGD lagi. Iya, Gian udah minta ke aku. Gian sampai minta guys, kayak yaudah kita ke rumah sakit gitu. Jadi udah, nah itu udah terpanik sih aku. Iya. Akhirnya udah kita pagi juga tuh jam 5 itu ya. Iya, itu jam setengah 5. Jam setengah 5, pokoknya sampai sana udah langsung diinfus lagi, terus cek darah lagi. Dan karena ini rumah sakit yang non covid, jadi screening masuknya tuh lama banget. Kita hampir pingsan. Iya, jadi aku di UGD lama karena harus ngecek darah pertama, cek trombosit sama NS1 ya. Itu mengindikasikan apakah DB atau bukan. NS1-nya positif atau negatif. Ternyata positif. Jadi jelas aku sakit DB. Nah, itu dia. Jadi terjawab. Terus aku ada leganya sih, kayak maksudnya bukan penyakit yang parah banget yang sampai menyerang organ dalam yang bener-bener kanker lah atau apa. Soalnya tuh Gian tuh serem banget guys, sumpah tuh seserem itu. Kayak ngeri banget gitu loh, kamu tuh sampai sesakit gitu. Soalnya Gian tuh kayak bisa nahan sakit tipenya gitu, yang nggak kayak yang ngeluh-ngeluh, aduh sakit nih saya gini-gini, nggak gitu. Ini tuh yang bener-bener dia sampai kayak gitu, berarti parah kan. Terus ya udah aku tuh sampai agak lega, tapi ya takut juga karena kan DB juga bisa mematikan gitu kan kalau misalnya nggak ditangani dengan benar. Jadi ya udah nih, harus bener-bener cepat, harus ke rumah sakit dirawat. Dan itu aku struggling banget buat jadiin Gian dirawat, soalnya tuh susah guys, karena rumah sakit non covid. Jadi dia tuh kayak ya udah, kalau emang bisa rawat jalan ya rawat jalan aja gitu, nggak usah rawat inap gitu. Ya kita ngerti lah, maksudnya kan posisi sekarang rumah sakit mungkin penuh gitu kan. Jadi screeningnya itu setelah cek darah, ngelihat udah trombositnya berapa waktu? Nah ya, trombositnya tuh ya? Masih 320.000 di pertama kali UGD. Nah ini kan yang di kedua kali tuh udah 141.000, udah turun setengahnya. Iya, abis itu udah kelihatan, terus NS-nya juga positif. Abis itu harus cek toraks, jadi harus cek ronsen paru-paru apakah ada pneumonia. Iya, ada noda nggak? Kalau misalnya ada noda harus lanjut PCR, hasilnya 24 jam Gian ditaruh di luar. Aduh itu sedih banget kan. Nunggu di tenda. Tapi untungnya hasil toraks aku bersih, jadi cukup swab aja. Pas dinyatakan swab negatif, baru masuk ke kamar. Dan itu prosesnya lama banget, dari jam 5 pagi sampai sore, sampai jam 2 jam 3 gitu baru bisa masuk. Dan itu Gian kayak gila, udah wah udah setengah pingsan gitu. Terus kayak aku juga kacau sih Beb. Aku juga kayak, aku kan harus di swab juga guys untuk sebagai penjaga gitu. Jadi aku setelah swab udah nggak boleh keluar rumah sakit lagi. Nah itu kan aku berarti harus ngambil barang-barang dong, kan aku nggak tahu bakal seberapa lama di rumah sakit. Jadi aku dalam waktu yang dikasih itu 1 jam itu tuh aku harus kayak packing semuanya, bolak-balik segala macam, udah sampai sana lagi. Dan itu untungnya aku bisa. Jadi kalau manusia tuh dalam kondisi kepepet itu bisa aja ya sayang ya ngelakuin apa aja. Langsung gercep ya. Iya, padahal aku tuh yang kayak lemot-lemot gitu kalau misalnya disuruh packing tau. Terus kayak udah aku dibantuin Sarah packing terus ke sana, udah deh. Iya, akhirnya kita masuk. Dan kita udah sampai akhirnya kita dirawat. Mulai dari Selasa sore kita masuk, sampai baru keluar tuh hari Senin sore. Nah, jadi total aku udah berapa? 7 hari 6 malam. Dan itu aku nggak mandi sama sekali guys. Cuma diwaslapin sama Shelly. Dan di situ aku ngerasa kotor banget. Setelah nggak mandi selama seminggu, aku ngerasa kulitku jadi kusam. Dan aku langsung kepikiran krim wajah Scarlett. Setelah waktu itu rutin pakai serum yang acne dan kelihatan hasilnya, aku jadi pengen pakai yang Brightly Ever After. Selain serum wajah, Scarlett juga punya krim wajah, Acne Day and Night Cream, dan Brightly Ever After Day and Night Cream. Krim ini merupakan satu rangkaian dengan serum wajah Scarlett. Nah, karena aku merasa wajah kusam, jadi aku pengen pakai Brightly Ever After Day and Night Cream. Emang kalau badan ngerasa kotor kayak gini guys, paling cocok pakai body scrub Scarlett dan shower scrub Scarlett. Nah, setelah beres perawatan badan, sekarang saatnya perawatan muka. Yuk.
atau teksturnya enak banget guys. Dia langsung meresap gitu loh rasanya. Mudah diaplikasikan, bikin seger muka, bikin lembab. Wah enak banget nih habis pakai ini. Nah, wanginya juga natural, nggak menyengat gitu loh. Jadi cocok juga nih buat kulit muka aku. Keren. Jadi banyak banget manfaat Brightly Day Cream ini guys. Yang ku rasain manfaatnya nih, membuat kulit tampak lebih cerah dan bersinar, dan warna kulit lebih rata, mengurangi ketidaksempurnaan pigmen, kaya asam lemak esensial, dan antioksidan untuk penyembuhan luka, mengencangkan pori-pori, melembabkan, anti penuaan dan anti kerut, meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Setelah pakai Brightly Day Cream ini, malam-malam juga aku nggak lupa untuk pakai yang Brightly Night Cream, yang nggak kalah banyak manfaatnya guys. Membuat kulit tampak lebih cerah dan bersinar, dan warna kulit lebih rata, membantu mencerahkan kulit wajah, melindungi kulit dari radikal bebas dan paparan sinar UV, mengurangi kerutan, mengencangkan pori-pori, membantu kulit melawan dehidrasi, dan meningkatkan hidrasi kulit. Baik banget kan guys manfaatnya? Setelah pakai serum guys, jangan lupa pakai night creamnya juga. Tinggal ditotol-totol, terus diratain deh satu aja. Teksturnya juga enak banget. Yang ini lembab, langsung meresap ke kulit gitu rasanya, langsung kerasa seger. Udah siap lebih cerah nih mukanya. Nah lanjut ke cerita naik turunnya sakit aku selama di rumah sakit ya. Jadi selama 7 hari itu keadaanku secara fisik membaik ya. Jadi pusingnya udah enggak, panasnya turun. Jadi memang siklusnya DB kan kayak gitu ya, Nan? Ya. Disebut pelana kuda ya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di situ dia gambarnya. Jadi memang ada naik Jadi turunnya 3. demam. Tapi waktu turunnya demam itu adalah masa kritis ketika trombosit lagi rendah-rendahnya. Dan itu mengecoh. Jadi dibilang fase mengecoh. Jadi kan awalnya guys 3-4 hari tuh demam tinggi, nggak turun-turun. Habis itu turun 2-3 hari. Itu tuh lagi fase turunnya trombosit, dan itu fase mengecoh karena udah nggak demam lagi. Iya, jadi si pasien atau yang si sakit ini merasa, oh udah nggak demam nih, berarti gue udah sehat. Iya udah sehat, beraktivitas lagi. Padahal itu trombositnya lagi sedikit banget. Lagi rendah banget. Nah di fase itu juga menegangkan guys. Jadi Gian turun dari berapa? Nah jadi waktu pertama masuk kan 141.000. Terus hari berikutnya turun 65.000. Hari berikutnya turun 20.000. Nah di saat itu kan udah 2 hari turun tuh guys. Jadi harapannya besoknya ngecek naik nih udah gitu. selesai udah masa juga, kritisnya. Karena ngerasa aku juga udah pusingnya hilang, udah nggak demam. Tiba-tiba di hari besoknya 17.000 guys. Terus mental lagi langsung down lagi. Aduh, kok lemes jadinya. Dan tapi memang di situ aku ngerasa walaupun nggak panas, nggak demam, nggak pusing gitu, aku ngerasa cepet capek, kelengan. Jadi dari duduk ke berdiri itu aja udah capek. Sampai memang aku disuruh pipisnya di pispot aja, jadi cuma berdiri, ngadep kiri, pipis di pispot. Dan itu kita harus catat air keluar dan air masuk guys. Jadi aku bakal cantumin di sini. Jadi aku tuh di situ nyatet Gian pipisnya berapa mili, terus dia minum berapa gelas gitu, jam berapa aja. Jadi harus seimbang. Jadi yang diperlukan banget di DB itu untuk sembuh tuh cairan. Iya. Itu kayak penyembuh utama lah gitu. Jadi nggak boleh kekurangan cairan sama sekali. Betul. Tapi di situ untungnya aku udah mulai nafsu makan ya. Iya. Pas di titik 17.000 itu aku nafsu makan, udah mulai bisa makan. Emang dokternya juga bilang pokoknya makan apa yang kamu suka, yang penting bersih. Kalau nggak cocok sama makanan rumah sakit, kamu go food dari luar nggak apa-apa, yang penting bersih aja. Tapi Gian selalu disiplin sih, dia makan dari rumah sakit terus. Cuma 2 kali ya kita order, 3-4 kali lah. Ya 3 kali lah. 3 kali makan. 3 kali makan untuk order di luar gitu, jarang banget. Akhirnya abis 17.000 naik ke 36.000. Nah itu udah lumayan lega. Nah ini berarti udah reboundnya trombositku nih, udah mantul tuk gitu kan. Nah jadi abis 36.000 kita yakin akan naik. Abis 36.000 naik ke 68.000, naik ke 93.000, naik ke 183.000. Iya langsung gitu. Langsung naiknya 2 kali lipat. Iya. Dan waktu 90 ribuan kita udah ngerasa wah kayaknya udah bisa keluar nih rumah sakit. Cuma ternyata standarnya dari rumah sakit tuh di atas 100.000.
Iya. Karena kan trombosit normal tuh 150.000 sampai 400.000 kan. Gitu. Jadi emang ya udahlah kita nurut aja sama dokternya biar Gian udah beneran fit gitu loh. Nah, terus ini bisa jadi pengingat juga buat kalian yang demam, misalnya nggak turun-turun 3 hari terus setelah itu udah hilang. Nah, itu jangan disepelekan gitu loh, guys. Iya. Coba ini deh langsung cek darah mendingan. Iya, kayak gitu. Jadi ada tesnya ya sekarang namanya NS1 itu. Jadi mengindikasikan dia DBD atau bukan. Sekalian juga cek trombositnya. Betul, dan fun fact-nya waktu kita masuk rumah sakit ada 5 pasien baru juga yang masuk rumah sakit dengan penyakit yang sama, DB. Jadi emang DBD. lagi hits selain COVID. Jadi kalian selain COVID mungkin bisa video ini bisa ngebantu kalian juga untuk mengedukasi kalian juga. Sekarang tuh penyakit nggak cuma COVID aja loh gitu, yang lagi banyak, yang lagi musim gitu. Jadi kita prokes sama COVID supaya tidak tertular COVID, tapi ternyata melupakan ada DBD yang di musim-musim sekarang ini lagi banyak karena panas dingin gitu ya. Yang gigit nyamuknya apa namanya? Namanya itu Aedes aegypti. Iya betul. Iya tuh di SD diajarin tuh. Iya betul. Gitu. Jadi jangan lupa juga selain prokes untuk COVID 3M, ada 3M juga untuk DBD guys. Oh iya, apa aja? 3M. Yang pertama itu menguras bak mandi. Jadi kalian punya bak mandi harus sering dikuras. Yang kedua itu menutup genangan air atau membersihkan genangan air, atau kalian misalkan punya gentong air, jangan lupa ditutup supaya nyamuk itu nggak bisa bertelur di situ. Terus yang ketiga, mengubur barang-barang yang tidak terpakai. Itu bisa menjadi sarang nyamuk gitu. Jadi siklus nyamuk bertelur dan sampai jadi nyamuk lagi itu 6 hari. Jadi selama 6 hari itu kalian harus bersih-bersih itu genangan-genangan air dibersihin, yang segala macam, yang 3M tadi jangan lupa dilakuin. Jadi di masa-masa sekarang juga banyak orang yang kena DB. Kalian yang mungkin demam tinggi juga perlu ngecek, dan di fase turunnya itu hati-hati. Soalnya aku kayak ngerasa lemas biasa aja gitu di trombosit yang sedikit banget. Kalau aku nggak sadar dengan DB dan terus beraktivitas seperti biasa, mungkin bisa lewat juga guys. Karena di hari itu tuh di mulai trombosit 20.000 aku udah nggak boleh sikat gigi guys. Itu karena pembuluh darah aku tuh gampang banget pecah. Terus di kakinya Gian, pahanya Gian yang kanan itu kan aku waslapin ya tiap hari. Jadi aku ngeliat itu ada kayak bercak-bercak, memar gitu di beberapa bagian, dan itu kayak pendarahan gitu loh guys. Iya, kayak sakit ketonjok gitu loh guys. Gitu. Nah itu karena pembuluh darahnya lagi lemah kan. Iya. Jadi kena apa dikit tuh nggak bisa. Jadi waktu itu mama juga bilang, Gian dijaga ya, jangan sampai jatuh gitu kan. Gian lagi keliangan, takutnya kalau masuk kamar mandi sendiri atau apa gitu nggak ada yang ngejagain, jatuh, wah kalau pendarahan udah kelar gitu kan guys. Jadi harus dijaga banget tuh kayak gitu. Nggak boleh kemana-mana, harus di situ aja. Iya. Nggak boleh kemana-mana. Dan untuk kalian yang emang misalnya lagi DB atau saudaranya lagi kena DB, aku ada sedikit masukan juga buat kalian di bagian gizi ya. Nah itu pokoknya kalian harus banyakin protein, banyakin minum. Terus untuk booster yang aku kasih ke Gian tuh ada jus jambu biji. Itu katanya bagus banget buat ningkatin trombosit. Dan emang risetnya juga iya. Terus aku juga karena banyak masukan dari orang-orang untuk minum fufang, sayang. Kalian bisa lihat di sini. Itu tuh kayak obat Cina. Obat Cina suplemen. Kayaknya memang semua orang DB akan minum fufang. Nah itu tuh akhirnya aku minumin Gian 2 pak gitu abis, dan itu rasanya gimana sayang? Rasanya tuh pahit tapi ada manisnya sedikit. Untungnya. Jadi tapi memang di hari-hari pertama minum itu nggak enak banget, tapi lama-lama udah biasa gitu. Ya udahlah minum aja gitu. Nah terus habis itu angkak, jadi madu yang aku beli, kalian bisa lihat juga di sini, itu tuh campuran angkak, jambu biji, madu, kurma. Jadi itu top banget juga. Terus habis itu minum propolis dari HDI itu juga bagus. Gitu. Dan waktu Gian COVID kan juga minum propolis ya. Betul. Oke guys, jadi kalian hati-hati dengan penyakit-penyakit yang ada sekarang. Selain COVID ada DBD juga yang lagi mewabah. Ya, waspada ya guys. Jadi ini juga penyakit yang serius, bisa merenggut nyawa. Dan satu lagi guys, DBD belum ada vaksin dan belum ada obat. Iya. Tuh guys. Bener. Dan dokternya juga bilang
bilang ya, ini udah penyakit lama banget tapi belum ada vaksinnya sampai sekarang, dan banyak orang meninggal gara-gara ini gitu. Jadi kalian harus peka sama tubuh kalian sendiri dan menganggap serius semua sinyal tubuh itu harus sekecil apapun ada sakit dikit ya segera dicek ya guys. Oke guys, makasih udah nonton semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian sehat-sehat semua. Oke, bye. Bye The Queens. Dah.